Pada 14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, para pendengar setia, kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang kudengar barusan? Kau harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Rumah saya begitu sederhana. Tidak. Silahkan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, apakah lebih baik kita segera melaksanakan kemerdekaan tanpa PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Apabila kita merdeka melalui PPKI, maka Indonesia akan dianggap buatan Jepang. Maka kita harus segera memproklamasikan Indonesia, di mana kita di dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah ke sekutu. Jadi Indonesia dalam kekuasaan yang kosong. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita segera memproklamasikan Indonesia. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggukan kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana apabila kita memanfaatkan kesempatan ini untuk Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak berkehendak sendiri. Itu hak PPKI. Alangkah janggalnya jika saya mengucapkan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan kita, Syahrir. Tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu, kita permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hoirul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tidak usah menggigit. Sudah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah.
Mengapa Anda tidak melakukannya dengan sendiri? Mengapa harus Bung Karno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkannya, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, sedangkan kita dapat memerdekakan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan Sekutu. Mana mungkin kita bisa berdiri sendiri tanpa kekuatan mereka? Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung! Malam ini! Tenang, ini sudah malam. Tidak baik Anda semua melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan kalian, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan kalian karena saya tidak ingin menimbulkan korban jiwa lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan membujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanto Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4? Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bung. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan, karena sementara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Anda harus mengikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Mari, Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno? Bung Karno? Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa maksud kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian aku memiliki istri dan anak yang harus aku jaga? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang mundur sampai menangis mendengarnya? Ini Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau meninggalkan mereka. Jika kalian ingin membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan bawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa maksud kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi.
Karno. Enggak tahu. Kok ternyata di sini juga? Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, benar Hatta. Berni, ada apa sebenarnya ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah Bung, ini waktu yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya? Jepang akan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan ini, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan ini hasil dari jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa Saleh? Kenapa kau terlemah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan pergi keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka? Rapat PPKI batal karena tidak ada mereka. Jadi aku kesini ingin menemui mereka. Anda tidak berhak menjemput Soekarno. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku masuk untuk menemui Soekarno dan Hatta. Baiklah, mari kita masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya akan menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar apa? Benar adanya? Ya benar, Bung. Bukankah saya dan Sari sudah mengatakan pada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya itu. Baiklah, kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang seperti itu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang melihat lagu kemerdekaan menangis terus? Benar, bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Hatta Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 12 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kami telah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baik, tapi sebelumnya saya mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silahkan, Bung, kami antar. Baik. Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno lebih banyak saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saya tolong kau ketikkan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya pada tanggal 17 Agustus adalah tanggal baik. Sebagaimana dalam Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, umat Islam menunaikan sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini tanggal 17? Lebih cepat, lebih baik. Kenapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melakukan ini? Di rumah Bung Karno.
Setuju. Ini Mas Fajar, silakan tanda tangan. Baik. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting bagi sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan para pemuka-pemuka rakyat. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekarang datanglah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.